Dan selanjutnya kalian bisa langsung record setelah kalian aktifkan hal-hal yang perlu kalian aktifkan tadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Noel Tube Asia YouTube. Ada di sini. Dan pada konten kali ini aku akan berikan cara untuk membuat konten reaction hanya dengan menggunakan satu HP saja. Nah, untuk kalian yang penasaran, tonton video yang sampai selesai, jangan di skip. Untuk membuat konten reaction, kalian memerlukan beberapa aplikasi. Walau agak sedikit ribet, karena hanya menggunakan satu HP saja kali ini. Aplikasi yang kalian butuhkan dapat di-download di Play Store secara gratis, yaitu aplikasi perekam layar. Ini adalah beberapa rekomendasi aplikasi perekam layar yang dapat kalian gunakan untuk membuat konten reaction. Nah, untuk cara membuat konten reaction, kalian simak video kali ini. Sebelum kalian membuat konten reaction, di sini kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan konten reaction. Saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Konten reaction merupakan sebuah konten yang mengambil dari video orang lain, atau lebih sering disebutnya konten uploader, dengan kita mereaction konten tersebut, sehingga menghasilkan warna baru dalam sebuah video. Nah, dalam reactionnya kalian bisa berpendapat, mengkritik, atau melengkapi kekurangan yang ada di konten reuploader tersebut. Nah, tapi konten reaction ini rawan sekali terkena copyright. Oleh karena itu, kalian harus paham nih syarat-syarat agar tidak terkena copyright di konten reaction yang akan kalian buat. Dan itu akan saya bahas di segmen setelah ini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Fitma Recorder. Kalian bisa buka aplikasinya. Kenapa saya menggunakan aplikasi Fitma Recorder ini? Karena aplikasi ini gratis dan tanpa watermark. Untuk fiturnya juga cukup mumpuni dan cukup lengkap. Dimana di sini ada fitur kuas, ada facecam, dan ada fitur mikrofon dan suara internal. Bisa digabung menjadi satu. Keunggulan di aplikasi ini, kalian bisa menggunakan mode streamer, yang mana apabila kita berbicara, maka otomatis suara internalnya itu akan mengecil. Ini sangat membantu sekali dalam video reaction. Sebelumnya kalian harus mempersiapkan video-video atau gambar-gambar yang ingin kalian reaction. Nah, setelah itu kalian siapkan fitur facecam dari aplikasi Fitma ini. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan, yaitu manga dari One Piece yang akan kita reaction, ya. Karena contoh saja untuk reactionnya kita manga saja, guys ya. Dan selanjutnya kalian bisa langsung record setelah kalian aktifkan hal-hal yang perlu kalian aktifkan tadi, seperti facecam, terus video, gambar, ataupun file yang ingin kalian reaction. Setelah itu kan tinggal record perekam layar saja. Bisa dilihat. Oke, jadi di sini saya akan mencoba mereaction manga dari One Piece ya, chapter 1071 kalau nggak salah. Nah, siapa ini yang fans One Piece? Yuk, langsung tulis di kolom komentar aja. Oke, saya coba mereaction. Wush, tempat tujuan Kuma. Kuma sudah datang. Wow. Itu kan Bartolomeo Kuma. Apa? Dari mana dia datangnya? Nah, ucap CP0 dan komplotannya. Aku dengar dia terbang dari Pulau Suci. Apa yang dia lakukan? Nah, tentunya harus berlatih dulu ya agar reaksinya itu tidak membosankan dan bisa ditonton dengan nikmat serta asik ya, penonton itu menjadi terbawa suasana. Oke, tadi itu cara untuk membuat konten reaction. Gimana? Mudah bukan? Sebelum kalian membuat konten reaction, kalian harus pahami tips penting kali ini. Tentunya tips ini dapat menyelamatkan channel kalian dari yang namanya copyright dan teguran komunitas. Nah, ini sebuah tips dari saya yang dapat kalian pakai untuk menghindari dari adanya teguran pedoman komunitas atau tentang klaim hak cipta. Yang pertama yaitu kalian harus pahami, pelajari aturan pedoman komunitas dan tentang klaim hak cipta. Nah, kalian harus paham itu. Ini sih untuk semua konten kreator harus paham ya, bukan cuma konten kreator reaction saja. Yang kedua yaitu riset kepemilikan konten. Nah, di sini ada dua jenis konten yang harus kalian pahami, yaitu konten yang bebas klaim hak cipta atau konten yang bisa kalian gunakan, dan konten yang mesti kalian izin dulu untuk menggunakannya. Nah, biasanya untuk konten yang
harus izin dulu, itu seperti konten film dokumenter, konten film-film lainnya, atau konten-konten tentang musik ini yang ada royaltinya. Nah, itu kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Terus apa yang akan terjadi jika kalian mengambil konten tersebut tanpa pemiliknya itu tahu? Ya, kalian bisa terkena undang-undang tentang hak cipta. Kalian bisa dipenjara itu dan didenda. Miris juga ya. Yang selanjutnya yaitu lebih ke tips ya. Yang ketiga, ini buat batasan waktu. Nah, di content reaction itu kan kita ingin memberi warna baru dari sebuah video orang lain. Jadi untuk menampilkan videonya itu cukup dengan 10 detik saja. Saya sarankan untuk 30 detik itu maksimal yang kalian gunakan, agar terhindar dari klaim hak cipta juga sih. Nah, untuk 10 detik itu cukup lama sih ya untuk kita tampilkan kepada penonton-penonton kalian. Jadi kalian harus bisa memberikan warna baru dalam sebuah video tersebut. Contoh content reaction yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian amati yaitu content reaction dari Vicky B, ada juga Korigor, ada juga siapa lagi yaitu Teguh Suwandi. Ya, disitulah konten-kontennya asik ditonton. Kalian bisa pelajari itu bagaimana cara penyampaian mereka, cara membuat penonton, cara tarik ulurnya dalam video itu bisa kalian pelajari agar penonton tidak bosan dan betah menonton video kalian. Yang keempat itu mencantumkan sumber karya. Nah, sumber karya ini seperti musik lah ya. Kalian cantumkan itu dari mulai siapa penerbit, terus apa, semuanya dicantumkan secara detail. Ini untuk menghindari klaim hak cipta atau copyright ya. Yang kelima, jangan menjelekkan konten orang lain atau berkomentar negatif ya. Ini yang paling kalian waspadai. Yang keenam, yaitu memberi nuansa baru dan warna baru pada konten orang lain. Nah, ini yang sudah kita bahas dari tadi ya. Intinya content reaction yaitu kalian bisa memberi warna baru dari video orang lain. Nah, maksudnya itu konten tersebut menjadi milik kamu sendiri ya. Jadi konten original dari kamu sendiri, bukan reuploader dari orang lain. Walaupun kamu membuatnya menggunakan video-video orang lain, itu nggak apa-apa, masih bisa dimonetize oleh YouTube. Nah, itu dia syarat-syarat untuk membuat konten reaction dan tipsnya untuk menyelamatkan channel kalian dari yang namanya copyright. Nah, semoga video kali ini dapat menambah manfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.